corot marutnya lagi Istaka Karya. Pernah diaudit. Di mana fungsinya Kementerian BUMN? Kan sangat menyedihkan, Pak. Ini sejak tanggal tahun 2020, terus 2021, 2022, tidak pernah diaudit. Gimana mau sehat perusahaan? Ini ada bukti kita dari PPA, Pak. Jadi kita tidak mengada-ada, jadi kita berdasarkan bukti yang ada. Seperti itu, Pak. Apa ya? Nah, ini lebih sadisnya lagi, Pak. Kenapa kami ini sebagai korban? Kenapa kami ini tidak bisa dibayar? Karena ada indikasi bahwa di Istaka Karya itu uangnya dikorupsi. Seperti itu. Nah, harapan kami memohon, sangat memohon, agar dapat diperiksa. Seperti itu. Nah, korupsinya ini ada kelebihan pembayaran. Ini ada data-datanya, Pak, proyeknya, Pak, yang ada kelebihan pembayaran. Ini sebetulnya sudah dilaporkan di KPK. Itu pun tidak jalan. Dengan alasan buktinya tidak memenuhi. Ya sekarang bagaimana kita untuk mencari bukti di rekening, terus kita minta ke bank? Itu bukan kapasitas kita, Pak. Ya kan seperti itu. Ya itu adalah penegak aparat. Seperti di kepolisian, di KPK, yang bisa meminta rekening bank. Nah kalau kita kan tidak mampu, Pak, kan gitu. Makanya ini juga bisa dapat diperiksa, Pak. Kami sangat memohon karena ini juga ada korupsi. Ini dampak dari akibat korupsi sehingga kami ini terlantarkan dan kami tidak dibayar sampai sudah 12 tahun. Bahkan sekarang sudah 13 tahun mungkin. 13 tahun kami sudah menunggu. Dan kami melakukan verifikasi itu juga dalam bentuk pembayaran juga, Pak, dengan negara. Dengan satu contoh, untuk persyaratan untuk mengajukan verifikasi harus wajib hukumnya bayar pajak. Coba, Pak. Kita sudah bayar, Pak, pajak. Dari 29 miliar itu kita sudah bayar pajak. Seperti itu. Jadi intinya kami sangat-sangat kecewa. Jadi kami berharap kepada Bapak, sebenarnya teman-teman ini juga sudah berupaya dan ada yang sudah bunuh diri, Pak. Sudah gantung diri, yang di Brebes, terus kemudian ada yang rumahnya kemarin sempat dilelang, seperti itu. Terus kemudian Pak Bambang sendiri sudah terancam. Kalau kita berhutang dengan negara, berhutang dengan bank-bank negara, itu kita akan dikejar sampai manapun. Bahkan debt collector itu sering ke rumah. Tapi kalau negara berhutang dengan kita, luar biasa santainya. Termasuk Presiden kita Pak Jokowi itu juga tidak punya hati. Kita sudah bersurat, bahkan kita sudah berupaya untuk kemana-mana. Tapi tidak ada hati, Pak. Ini tolong kami berharap Bapak, karena termasuk Pak Yulimar ini juga petua kita, sudah sampai tua seperti ini, menanti, Pak, seperti itu. Karena habis uangnya. Karena kami bekerja ini, mengerjakan proyek ini, bukan mengandalkan uang pribadi. Kita juga berhutang, seperti itu. Nah, pekerjaan kami yang di Bawen, jalan tol, sekarang orang kalau mau ke Solo, orang mau besok kalau mau pulang mudik ke Semarang, dengan mudahnya lancar. Begitu juga Pak Andi tadi, udah bandara, udah nggak ada banjir, coba. Sudah bermanfaat bagi masyarakat, bagi negara. Hasil tol itu sudah menguntungkan mereka. Tetapi kami tidak pernah dilihat, bahkan kami tidak pernah dibayar. Seperti itu. Itulah, Pak. Jadi harapan kami
Pak Erick Thohir juga selalu menggembor-gemborkan bahwa kita beruntung, BUMN beruntung, negara beruntung. Beruntungnya di mana? Kalau kita sendiri, rakyat ini tidak dibayar 160 pekerja. Bahkan kita melibatkan anak, operator, pegawai kita dirumahkan. Dari mana beruntungnya? Imbasnya kemana? Sampai orang sudah sampai bunuh diri. Berakhlaknya di mana Pak Erick Thohir? Akhlak apa seperti itu? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.